kekal, ditemukan namun salah. Cinta menyatukan kita yang tak sama. Aku yang mengada dan tangan yang kau genggam. Berjalan salah berhenti pun tak mudah. Apakah kita salah? Mas, nggak apa-apa. Mel, kamu pegangin motornya dulu. Nes, kamu bantuin aku yang angkat dia ke bangku. Kita kenal dia siapa sih? Kok langsung nolong gitu? Pergelangan kakinya bengkak, sepertinya keseleo. Masnya tinggal di mana? Perlu kami hubungi keluarga atau teman dekatnya, Mas? Nggak usah, aku bisa sendiri. Kalian baik banget, padahal kan kalian. Padahal kami tidak kok, Mas. Maksud saya kan kalian muslimah. Saya Kristen. Biasanya kan orang ya. Maksudnya gimana? Kami nggak nolongin gitu. Bisma, Mas Dias, pergelangan tadi kenapa? Kakinya bermasalah. Kalian tak bisa dalam gereja, jadi ya nggak fokus. Loh, terus sekarang gimana? Bisa jalan, Mas? Waduh, kayaknya nggak bisa deh. Soalnya motornya kempes. Ini dulu aja, Mas. Yang dipaksain. Ya, parah. Jadi Mas merasa kami gak akan nolongin Mas karena beda agama gitu. Sejujurnya, saya sempat mikir gitu. Maaf kalau menyinggung. Soalnya pengalaman selama ini kadang orang-orang jadi pilih-pilih. Pilih-pilih gimana maksudnya, Mas? Dulu saya sempat nolongin orang yang lagi susah di jalan. Cuma pas mereka tahu saya orang Kristen dari kalung salibku ini, mereka nggak mau atau nolak. Katanya nggak mau berutang budi sama orang kafir. Tega banget sih. Padahal kan semua tidak baik buat nolongin. Tapi barusan Mas juga ngira kami gak akan nolong. Jadi sama aja dong. Ya maaf, ternyata selama ini kita sama aja ya, saling menghakimi tanpa saling mengenal. Mungkin itu masalahnya, Mas. Setiap orang punya prasangka tanpa saling mengenal dulu. Kita lihat dari label agama, terus langsung masuk kesimpulan. Betul, Al-Quran ngajarin kita untuk jangan hina agama orang lain. Tapi praktiknya kadang kita sendiri yang jadi penghalang untuk saling mengenal. Mas Dias, boleh gak aku nanya? Sekarang gimana sih cara kalian dengan orang yang beda agama? Jadi Tuhan Yesus mengajarkan, kasihilah dirimu sendiri seperti kamu kasih sesamamu. Jadi ya harusnya nggak ada perbedaan, tapi ya manusia salah kaprah. Sama dong kayak Islam. Allah pernah bilang tidak ada paksaan dalam Al-Quran, tapi banyak yang maksa atau merendahkan agama lain. Aku pernah baca, Nabi Muhammad juga pernah berdiri pada saat jenazah Yahudi lewat. Dan para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, itu jenazah orang Yahudi." Dan Nabi Muhammad menjawab, "Bukankah itu juga jiwa manusia yang harus dihormati?" Wah, bener banget ya. Harusnya kita bisa kayak gitu tanpa saling membedakan. Mas, tadi katanya mau ke gereja. Acaranya penting. Ya penting. Hari ini ada acara bakti ibu. Aku harus sembuh dari sakit. Jadi ya tadi buru-buru. Kita sudah fokus. Alhamdulillah. Maksudnya puji Tuhan Mas. Terus gimana dong sekarang? Gak jadi ke gereja dong? Saya nggak jadi deh. Soalnya Tuhan juga tahu kenapa saya tidak pergi ke gereja. Mas, boleh nggak kita doain punya Mas? Tapi dengan cara kita. Serius? Kalian mau? Kenapa enggak? Doa itu kan untuk kebaikan. Gak salah dong kita ngedoain keluarga Mas.
pindah dulu. Soalnya kelihatan dari cuaca udah mulai hujan. Lebih baik kita pindah untuk ngobrolnya lebih jelas lagi. Ayo, yuk. Kira, ya Amel, kalian gak takut apa nanti orang salah paham? Salah paham gimana, Riz? Ya karena kita terlalu dekat sama orang Kristen. Nanti ada yang bilang kita kebebasan atau gimana gitu, atau malah dianggap gak teguh sama akidah. Sebenarnya kita kan cuma orang jahat sama dari media sendiri. Kenapa takut? Ya aku cuma takut ini salah. Orang tua aku dulu selalu bilang jaga jarak sama yang beda agama. Ya saya paham kok, orang tua saya juga melarang berteman sama orang muslim. Tapi kalau saya tidak ditolong kalian hari ini, mungkin saya di sini masih jatuh kesakitan sendirian. Risma, gini, moderasi beragama itu bukan berarti kita ninggalin keyakinan kita. Kita tetap jadi muslim yang taat kok. Tapi kita nggak boleh juga jadiin agama sebagai alasan untuk gak berbuat baik. Allah nggak akan marah kalau kita tetap saling tolong menolong sesama manusia. Justru itu, dengan kita membantu orang lain tanpa memandang agama, kita menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, yaitu rahmatan bagi seluruh alam, bukan cuma umat muslim aja. Kalian benar, maafin aku ya Mas Dias. Tadi aku sempat ragu dan ngejudge. Ya tidak apa-apa, justru saya salut sama kamu, mau bicara jujur, itu bagus, artinya kamu mau belajar. Mas, tapinya udah mendingan. Gak mendingan nih, kalian hari ini benar-benar malaikat penolong. Bukan malaikat mas, kami cuma manusia biasa yang kebetulan ketemu di waktu yang tepat. Tapi kalian hari ini sudah jadi saya. Selama ini saya cuma fokus dengan perbedaan, tanpa tahu kalau kita cuma manusia yang sama-sama punya hati. Kami juga belajar kok mas, belajar tidak terlalu cepat untuk menghakimi dan juga membantu kebaikan tanpa harus alasan. Dan belajarlah bahwa kebaikan itu gak kenal batas agama, suku, dan ras. Mas, nanti kalau udah sembuh, boleh dong kami mancing dari Mas. Aku pengen lihat suasananya tuh kayak gimana. Boleh banget, kapan saja. Saya juga ingin belajar tentang Islam, karena jujur selama ini saya cuma tahu sedikit. Itu dia moderasi beragama yang sebenarnya mas. Kita saling menghormati, saling belajar, tapi tetap teguh dengan keyakinan masing-masing, gak ada yang berkurang. Hari ini kalian bukan cuma tolong saya, tapi kalian juga jadi saya bahwa perbedaan bukan hambatan, tapilah sebuah jembatan untuk saling mengenal. Sama-sama mas, semoga ibunya cepat sembuh ya. Dan semoga kita bisa ketemu lagi. Jaga kesehatan mas. Dan makasih juga udah sabar sama aku mas. Hari itu, aku bukan cuma diselamatkan dari kecelakaan. Aku diselamatkan dari prasangka, ketakutan, dan kebencian yang tidak beralasan. Ira, Amel, Risma, dan Nesya mengajariku bahwa moderasi beragama bukan tentang mengaburkan keyakinan, tapi tentang memperkuat kemanusiaan. Kita boleh berbeda dalam cara beribadah, tapi kita satu dalam kebaikan.